Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kita ucapkan syukur, alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu adalah pendidikan usia lanjut ya, dimana materinya adalah tentu hal-hal yang berkaitan dengan usia pralansia dan juga lansia. Nah, kalau boleh saya tahu, mungkin bisa disebutkan sebelumnya namanya ibu siapa? Nama saya Sri Hartati, Nah, umur umurnya 53 tahun. umurnya 53 tahun. Berarti mungkin secara umur ibu sudah memasuki usia pralansia, apa ibu sudah tahu? Udah. Oh iya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum untuk memulai pembelajaran kita hari ini, untuk itu kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Udah. Ya. Nah, untuk itu kita tadi udah berkenalan ya. Nama saya sebelumnya Titania Tamaris, Bu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait kiat-kiat pola hidup sehat gitu bagi lansia dan juga pralansia gitu, atau pralansia dan lansia, karena pralansia itu urutannya adalah sebelum lansia gitu ya. Nah, pertama-tama pasti namanya setiap orang itu akan datang waktu dimana menjadi pralansia maupun lansia gitu kan. Nah, namun sayangnya menjaga kesehatan di usia pralansia maupun lansia itu bukan hal yang mudah gitu. Harus diperlukan diperhatikan kiat-kiat khususnya gitu Iya, untuk betul. melaksanakan menjaga kesehatan gitu. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya kayak seiring bertambahnya usia tentu tubuh itu akan mengalami banyak perubahan ya kan, Iya. mulai dari keriput atau mungkin lebih gampang lebih gampang Capek, capek, lebih lelah. gampang lelah gitu, lebih mudah terkena penyakit seperti itu kan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit gitu kiat pola hidup sehat bagi pralansia dan juga lansia ya. Mungkin di sini nanti ibu-ibu juga bisa mengambil informasinya yang baik dari yang saya sampaikan hari ini gitu ya. Iya, Yang Bu. pertama adalah tetap aktif bergerak. Nah, tetap aktif bergerak di usia pralansia dan lansia itu tidak harus seperti olahraga yang berat gitu, misalkan diforsir satu harinya 1 jam, satu harinya 2 jam, tidak seperti itu, tetapi lebih ke aktivitas fisik yang dilakukan itu cukup gitu, atau bisa dikatakan dalam intensitas ringan pun tidak apa-apa. Misalkan adalah seperti jalan kaki di pagi hari, bersepeda, berenang, atau senam. Mungkin ibu sering melakukan aktivitas fisik seperti itu? Naik sepeda belanja tiap Ya, naik hari. sepeda. Nah, itu juga membantu untuk tubuh itu tetap aktif bergerak. Jadi tetap tubuhnya itu tetap panas seperti itu ya. Jadi kalau misalkan rajin olahraga, rajin aktif bergerak itu nantinya dapat memperlambat gejala demensia seperti pikun gitu. Terus habis itu juga bisa mengontrol berat badan dan juga menjaga ketahanan tulang dan otot serta meningkatkan kualitas tidur seperti itu. Itu yang pertama, tetap aktif bergerak. Yang kedua adalah pola makan sehat. Nah, tips menjaga kebugaran lansia selanjutnya itu bisa dilakukan dengan mengubah pola makan kita menjadi pola makan yang sehat ya ibu-ibu. Iya, Dimana Bu. pola makan yang sehat itu kalau misalkan lansia itu disarankan untuk lebih yang sayur-sayur, buah seperti itu. Pokoknya yang mengandung vitamin gitu. Nah, untuk yang dihindari sepertinya mungkin ibu-ibu sudah tahu, yang harus banyak lemak itu harus dihindari ya kan, yang Iya. berlemak-berlemak. Terus seperti yang kayak kopi, apalagi alkohol atau merokok itu harus dikurangi, harus lebih banyak minum air putih gitu. Mungkin kalau misalnya sesekali untuk kayak teh, kopi itu nggak apa-apa, tapi mungkin harus tetap dibatasi. Dan juga penggunaan gula di usia pralansia dan lansia itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan kayak terlalu banyak gulanya, nanti soalnya bisa diabetes gitu ya. Yang Iya. ketiga adalah beristirahat atau tidur yang cukup. Nah, berkaitan dengan hal ini mungkin di masa pralansia ataupun lansia banyak yang mengalami gangguan tidur atau susah istirahat gitu. Nah, tetapi gimana pun caranya para lansia ini atau pralansia harus bisa memaintain atau memanage waktu tidur yang cukup atau istirahat yang cukup gitu. Misalkan kalau
dirasa tidur itu memang susah, tapi cobalah misalkan kalau siang-siang itu berbaring gitu, misalkan di tempat tidur untuk istirahat misalkan 20 menit seperti itu. Intinya untuk badan tuh tidak terlalu capek gitu. Dan untuk malamnya pun gitu, usahakan jangan begadang, jadi tidurnya juga cukup, jadi tidurnya awal, bangunnya juga awal pagi gitu, nanti paginya bisa olahraga gitu. Nah, mungkin setelah tadi beristirahat yang cukup, sekarang lanjutnya adalah tipsnya adalah untuk menjaga berat badan yang ideal ya. Dimana menjaga berat badan ideal itu kan kalau misalkan berat badan itu tidak dijaga, maka bisa menyebabkan yang namanya obesitas ya kan, yang namanya obesitas. Dimana kalau misalkan seseorang sudah mengalami obesitas, apalagi itu adalah pralansia maupun lansia, itu lebih rentan untuk uh, terkena penyakit-penyakit gitu seperti diabetes mellitus, hipertensi, serangan jantung, stroke gitu-gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir gitu terkena penyakit tersebut ya, kita juga harus menjaga berat badan ideal gitu, jadi tidak obesitas. Tadi caranya mungkin balik lagi sebelumnya yang dengan menjaga pola makan yang sehat gitu, lebih banyak makan sayur, buah gitu, jangan makan-makan yang berlemak atau makan makanan junk food seperti sekarang ini gitu. Makan makanan instan itu mungkin udah dikurangi. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sebelumnya mungkin saya bertanya, apakah Ibu sering-sering berkunjung ke pemeriksaan kesehatan untuk pralansia ataupun lansia? Iya, setiap bulan. Setiap bulan datangnya ke Posyandu Lansia. Nah, ya itu juga menjadi salah satu salah satu upaya, salah satu cara gitu untuk tetap menjaga atau memonitor gitu ya untuk kesehatan kita sendiri gimana sih gitu. Kan di sana nanti pasti ditanya tentang berat badan gitu ya, atau gimana? Tensi, terus tanya keluhan. Terus mungkin ditimbang. Iya, penimbangan badan. Iya, terus nanti dicatat gitu kan, nanti jadi bisa misalkan bertambah segini atau berkurang segini gitu ya. Jadi itu bisa memantau secara jelas, karena memang di posyandu itu adalah yang memantau adalah dokter ataupun misalkan susternya gitu. Itu udah pasti jelas gitu. Jadi kesehatannya juga lebih terjamin atau terjaga gitu ya. Selanjutnya adalah menjalani hidup bahagia. Nah, salah satu resep hidup sehat bagi lansia ataupun pralansia yang mungkin sering orang itu kurang diperhatikan adalah menjalani hidup dengan bahagia. Kayak temukan kebahagiaan itu dari hal-hal kecil yang ada di sekeliling. Mungkin kayak apapun, misalkan dengan melakukan hobi gitu, misalkan senang berkebun atau menyulam atau memasak, menjahit. Nah, itu adalah kan kebahagiaan yang diciptakan sendiri gitu secara sederhana. Nah, itu bisa dilakukan untuk menjaga perasaan agar kalau misalkan lansia itu kan lebih mudah stres gitu, karena sudah banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya dari mulai masa dia dari dewasa gitu ke pralansia ke lansia, itu kan sudah banyak yang berubah. Jadi memang secara secara ilmiah pun atau secara naluri itu lansia itu lebih mudah merasa stres, lebih mudah merasa sedih gitu. Jadi coba dalam kehidupan sehari-harinya diterapkan apa sih yang kira-kira bisa membuat bahagia. Mungkin ya tadi itu kayak misalkan berkebun atau misalkan memasak, pokoknya lakukan hal-hal yang dirasa membuat bahagia ataupun senang gitu. Ketemu teman lama ya, misalkan ketemu teman-teman untuk ngobrol atau apa, itu juga bisa dilakukan. Nah, di sini ada kiat sehat untuk lansia kiat sehat untuk lansia bahagia, pralansia bahagia dari Profesor Dr. R. Budi Darmojo. Itu bahagia, B-nya adalah berat badan berlebihan supaya dihindari atau dikurangi. A-nya aturlah makanan dengan seimbang. H, hindari faktor resiko penyakit degeneratif seperti jantung dan diabetes. A, agar terus berguna dengan mempunyai kegiatan atau hobi. G, gerak badan teratur wajib terus dilakukan. I, iman dan takwa ditingkatkan. Dan A, awasi kesehatan dengan memeriksakan secara periodik. Nah, itu mungkin merangkum gitu dari awal sampai yang tadi harus dari awal itu kayak menjaga pola makan, menjaga tidur, seperti itu tuh dirangkum menjadi bahagia tadi itu ya kan, udah masing-masing itu. Nah, mungkin untuk membantu penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya memiliki video yang juga isinya tentang kiat sehat untuk pralansia dan juga lansia. Mungkin bisa ditonton ya, ini saya akan setelkan.
beraktivitas secara aktif dan mencegah penyakit kronis seperti stroke, diabetes mellitus, aterosklerosis, artritis, kanker otak, dan lain sebagainya. Pola hidup sehat lansia dapat dilakukan dengan melakukan beberapa pola hidup sebagai berikut. 1. Pola makan sehat. Pola makan sehat sangat penting bagi para lansia. Dengan menjaga pola makan sehat, maka akan menjaga berat badan dan kebutuhan nutrisi para lansia. Berat badan yang berlebihan akan meningkatkan kemungkinan untuk terkena penyakit seperti darah tinggi, Alzheimer, penyakit jantung, kolesterol, dan lainnya. Pola makan sehat bagi lansia adalah sebagai berikut. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan nutrisi, menghindari makanan dan minuman yang manis, mengandung lemak padat, margarin dan mentega, dan garam seperti soda, sirup, kue kering, dan cemilan kering. Mengatur porsi makan, jadwal makan, dan label makanan yang dibeli. Memasak makanan sendiri dan menyediakan buah-buahan dan kacang-kacangan sebagai cemilan untuk menghindari rasa lapar. Memilih makan yang direbus dan tidak berkalori tinggi. Meminum susu yang rendah lemak tetapi mengandung vitamin D dan kalsium. 2. Pola olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik merupakan hal penting bagi lansia. Olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu tubuh para lansia untuk tetap aktif bergerak, memiliki kekuatan dan keseimbangan, dan terhindar dari penyakit. Banyak aktivitas fisik yang dapat dilakukan para lansia seperti berjalan-jalan sore dengan anjing, membersihkan rumah, ataupun bermain dan menari bersama dengan cucu. Olahraga juga dapat dilakukan bagi para lansia seperti berlatih mengangkat tangan dan kaki secara rutin dan senam aerobik. Tips olahraga dan aktivitas sehat bagi para lansia diantaranya memilih aktivitas dan olahraga apa yang disenangi dan disarankan oleh dokter untuk dilakukan. Memulainya secara perlahan dan intensitas yang semakin meningkat setiap harinya. Memulai dengan berjalan-jalan sehat bersama teman, anak, atau cucu. Menggunakan sepatu yang kuat dan nyaman bagi kaki lansia. Berhenti untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga jika merasakan rasa sakit pada tubuh atau kesulitan pernapasan. Cukupi kebutuhan cairan dengan air putih. 3. Pola mental dan kebiasaan sehat. Beberapa lansia pasti merasa kesepian, sedih, terpuruk, atau stres karena kehilangan orang yang dicintainya, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah keuangan. Pola mental dan kebiasaan sehat akan membantu para lansia untuk terhindar dari perasaan-perasaan tersebut. Pola mental dan kebiasaan sehat yang dapat dilakukan diantaranya mendapatkan istirahat atau jam tidur siang dan malam yang cukup. Para lansia dianjurkan untuk memiliki jam tidur selama 7 hingga 9 jam sehari. Melakukan kegiatan sosial, hobi, dan aktivitas yang membantu para lansia untuk berpikir. Memastikan para lansia dikelilingi oleh orang-orang yang membuat senang. Berhenti memiliki kebiasaan merokok dan minuman beralkohol. Menjaga interaksi sosial dengan orang lain ataupun keluarga. Menjaga pikiran agar tetap aktif, positif, dan terhindar dari stres yang berlebihan. Lansia memiliki daya tahan tubuh yang melemah sehingga rentan terhadap penyakit. Untuk itu, lansia tidak dianjurkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Menghindari kebiasaan merokok dan meminum alkohol, menghindari makanan berminyak, terlalu banyak garam, gula, dan lemak, dan makanan cepat saji, tidak berstres yang berlebihan dan tidak boleh memiliki kebiasaan tidur yang buruk, tidak memiliki pola diet yang ekstrim atau mengalami berat badan turun secara tiba-tiba atau drastis. Demikian pembahasan mengenai tips pola hidup sehat untuk lansia. Bila ada pendapat atau pertanyaan, bisa. Nah, mungkin itu tadi video juga kurang lebih sama dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, tentang ada mengatur pola makan, pola tidur, dan juga aktivitas fisik. Nah, untuk itu mungkin Ibu Sri bisa kira-kira menyebutkan kembali gitu, apa aja sih yang bisa dilakukan sebagai Ibu Sri, itu dimana Ibu Sri adalah seorang pralansia gitu, sebelum masuk ke tahap lansia nih, kira-kira sekarang yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatannya tadi seperti yang sudah disebutkan di materi dan video itu apa aja gitu, boleh disebutkan misalkan apa tadi? Menjaga pola makan sehat. Ya, menjaga pola makan sehat, Rajin berolahraga, naik sepeda kalau belanja, ya, terus minum juga vitamin, bangun ya. tidur minum air putih sama madu. Iya. Nah, mungkin itu ya. Mungkin Bu Sri juga sudah tahu, karena mungkin juga selalu diberi arahan, mungkin dari posyandu lansianya juga pasti diberi arahan kan kalau Iya. misalkan habis pemeriksaan kesehatan. Nah, Iya betul. iya gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kita untuk membahas kiat pola hidup sehat bagi pralansia dan lansia mungkin sudah cukup sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bu Sri? Kalau tidak ada, Tidak ada. Oh iya, mungkin tidak ada, tidak apa-apa.
Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mari kita, karena tadi kita membukanya dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat yang saya sampaikan tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.